Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back on my YouTube channel. Kembali lagi sama saya Eka Amalia. Kali ini saya akan mengajak kalian tetap membuat pempek ya. Tapi bagi kalian yang baru aja gabung di channel ini, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga tombol loncengnya untuk informasi resep-resep terbaru dari saya ya. Oke, kali ini saya akan membuat pempek adaan, tapi bahannya dari ikan gabus. Nah, bahan ikan gabus ini bahan yang cukup sulit ditaklukkan nih, teman-teman. Jadi di sini kita akan buat pempek yang kenyal, empuk, dan juga bulatnya nggak kempes ya, nggak ciut gitu kalau lagi udah dingin. Nah, seperti ini tampilan dalamnya, kenyal kayak gitu ya, teman-teman, padat ya. Tapi ini dari ikan gabus, karena ikan gabus ini teksturnya itu membuat pempeknya hasilnya biasanya lebih lembut, jadi dia agak sulit untuk dibuat pempek adaan gitu loh ya. Jadi kalau teman-teman mau coba, yuk kita lihat ya. Jadi di sini saya ikan gabusnya udah digiling halus ya teman-teman. Jadi udah digiling, ini ikan gabusnya udah beku dari kulkas, bukan ikan segar dari pasar ya. Jadi ini untuk airnya saya pakai air santan. Jadi air santan ini campuran dari santan instan ya, santan kara saya pakai yang ukuran 65 ml ditambah air sampai batas 250 ml. Tuh. Di sini saya pakai garam, micin dan karagenan. Karagenan ini apa? Bagi kalian yang baru tahu ya atau yang baru dengar. Jadi karagenan ini adalah produk dari rumput laut sama kayak agar-agar. Fungsinya adalah untuk pengenyal makanan. Jadi untuk keamanannya insya Allah aman ya karena food grade juga. Jadi ini keragenan ini bahannya dari rumput laut. So jadi nggak usah terlalu banyak mikir macam-macam. Seperti saya dulu juga pas dengar keragenan itu apa namanya aja udah aneh gitu ya. Tapi ini insya Allah aman karena dia sama banget, teksturnya juga sama seperti rumput laut agar-agar ya. Nah, jadi udah dicampur rata yang tahap pertama, air sama santan, lalu kita masukkan air sisanya lagi yang kita udah campur sama garam, micin dan keragenan yang udah diaduk rata. Lalu kita aduk sampai mengental pakai tangan ya. Jadi kalau misal teman-teman tekstur gabusnya masih bergerindil, itu biasanya tukang giling ikannya hanya 1 kali atau 2 kali giling aja teman-teman. Jadi kalau mau halus itu bisa sampai 4 atau 5 kali giling ya, berulang-ulang gitu. Di sini juga saya menggunakan merica bubuk, tapi nggak saya takar ya, merica bubuk cukupnya aja, kurang lebih 1 sendok teh gitu atau 1 sendok makan juga is okay, masih enak. Jadi kita aduk sampai rata lagi, sampai kental. Tuh, makin lama makin kental karena kita menggunakan airnya air santan es, bukan air biasa ya. Di sini saya menggunakan bawang merah iris karena bawang merah itu aromanya lebih harum dibanding dengan menggunakan daun bawang. Karena di sini tekstur dari daging ikan gabus ini dari air tawar dan dia memang gak ada rasa gurih dari ikan gabus ini. Jadi kita menambahkan rasa gurihnya itu dari bawang merah iris ini, teman-teman ya. Di sini juga saya memakai 2 butir telur utuh. Jadi kita masukin semua, putih sama kuningnya ikut semua ya. Kita aduk rata kembali sampai kental lagi. Jadi kalau udah kental baru boleh masuk tepungnya. Kalau misalnya adonannya masih seperti ini udah masuk tepung, biasanya adonannya akan lembek, dan lembek itu ketika kita bentuk pempeknya nanti akan menciut dan keriput ya. Jadi usahakan sedingin mungkin, air esnya juga mempengaruhi. Nah, di sini saya pakai terigu dan juga pakai tapioka. Sagu taninya saya pakai sagu tani yang biasa, yang ekonomis ya. Kalau teman-teman punya budget lebih bisa menggunakan sagu taninya merek Leongpit atau Leo Cokang juga oke. Itu bagus banget, hasil pempeknya lebih putih dan lebih keras. Tapi untuk budgetnya yang seadanya aja, sagu tani warna kuning oke ya, nggak apa-apa kok, cuman membedakannya warnanya aja. Dan teksturnya juga kalau yang mahal tuh ya, sagunya yang mahal dia biasanya
Jadi konsistensinya itu seperti ini kentalannya teman-teman ya. Udah siap digoreng, kita cemplungin, minyaknya harus panas terlebih dahulu, baru kita masuki adonan pempek adaannya. Oh iya, ini minyaknya sebelumnya saya pakai untuk goreng pempek tahu ya. Jadi nanti hasil pempeknya akan lebih cepat kuning. Jadi kalau teman-teman mau pempeknya warnanya lebih cerah, lebih putih, gunakan minyak goreng yang baru yang belum dipakai sama sekali. Oke. Menggoreng pempek adaan ini harus menggunakan minyak yang panas suhunya, tapi nggak boleh pakai api besar ya, harus api sedang saja. Karena kalau api besar dia nanti akan kaget dan cepat gosong ya. Nah itu akan menyebabkan dalamnya mentah. Jadi kita apinya harus stabil ya teman-teman. Seperti ini, minyaknya panas, apinya api sedang aja. Kita masukin adonannya. Dalam wajan juga nggak boleh banyak-banyak. Kalau dalam wajannya terlalu banyak, dia terlalu padat. Panas dalam wajan itu akan berkurang dan itu juga akan menyebabkan pempek kita nanti kalau udah dingin akan menciut dan keriput ya. Dalam satu wajan isinya paling 10-15 biji lah ya, tergantung dari wajan kita masing-masing dan juga banyaknya minyak yang kita gunakan. Pasti penasaran ya bagaimana cara membulat-bulatkannya? Nanti di video setelah ini akan ada lebih detailnya lagi ya. Ini video bagian penggorengannya seperti ini ya teman-teman. Pasti isinya, nah nggak padat ya, tuh seperti itu. Jadi dia masih ada ruang untuk berkembang karena pempek adan ini kan akan ngembang karena ada kandungan telur di dalamnya. Oh iya, terigu yang saya gunakan tadi, terigunya saya pakai kunci biru. Jadi terigunya terserah ya, kunci biru atau segitiga biru oke, tapi saya sarankan untuk tidak menggunakan terigu yang protein tinggi karena akan menyebabkan pempek kita menjadi keras karena glutennya tinggi ya. Nah seperti itu. Kita harus pisah-pisah pempek adaannya juga. Nih seperti ini dipisah-pisah satu persatu ya. Nanti pempeknya akan naik ke atas dan mengembang. Tuh sudah mengembang pempeknya. Tuh ya. Ini udah mulai kenceng, udah mulai mengambang di atas, berarti tanda pempeknya sudah siap untuk diangkat. Tuh udah joget-joget pempeknya ya. Tahap ini yang paling disukain sama para peserta saya karena nggak perlu kita balik-balik, pempeknya akan muter sendiri. Joget-joget pempeknya. Nah, udah selesai. Sekarang udah mateng pempeknya. Mari kita angkat. Langsung kita tiriskan ya. Oke, banyak juga yang nanya di mana beli tirisannya. Langsung aja cari di toko perlengkapan rumah tangga ya, teman-teman. Mudah banget, ini banyak kok jualnya. Nah, ini kita puter-puter biar pempeknya memadat ya. Jadi yang bagian yang kriwil-kriwilnya itu nanti akan membulat sendiri, dia akan mengempes menyatu dengan pempek sehingga pempeknya bundernya sempurna ya, nggak ada ekor, nggak ada kriwil-kriwilnya. Oke, nah ini
ini cara menggorengnya. Jangan lupa sendok harus dicelupkan ke dalam air agar pempeknya bisa bundar ya. Jangan dicelupkan ke dalam minyak sendoknya, karena kalau dicelupkan ke dalam minyak nanti adonannya ikut tergoreng yang di sendok. Jadi sendoknya menjadi kering dan akan menjadi lengket. Oke, jadi siapkan satu cangkir isinya air itu untuk kita celupin sendok di sana. Oke, mudah ya, mudah banget ini pempek, paling mudah dan paling enak pempeknya. So, jangan lupa praktek ya dan juga setoran sama saya. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share video ini bagi teman-teman yang lain. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.